Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan saya Muhammad Ibrahim Wardana dengan NIM 211-2019. Dan pada video kali ini saya ingin membawakan video Quantum Gis. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa hal. Yang pertama nanti pembuatannya, pem- eh, mencari titik lokasinya, habis itu mengimpor datanya, membuatnya di Quantum Gis, juga menatanya sampai nanti mengekspor data. Dan setelah selesai ekspor data, saya akan mendigitalisasikan map tersebut em, menggunakan website Mango Maps. Oke, pertama kali saya akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan titik-titik tersebut. Jadi titik-titik tersebut bisa dicari aja lewat Google Maps ya. Semisalnya, misalnya kita ambil ini aja, ambil hotel nih, Hotel Pasifik Balikpapan sini. Dan kalau misalnya mau cari itu, cari titik, kita harus cari titik yang dulu, titik koordinat latitude dan longitude atau X dan Y. Jadi, nah ini tinggal klik kanan dan nanti ada kelihatan di sini. Kalau mau ngambil namanya tinggal di highlight aja baru ini nambah namanya. Jadi nanti mengimpor data tersebut ke Quantum Gis, kita disarankan menggunakan LibreOffice. Sebenarnya bisa kalau misalnya mau pakai Excel, tapi masalahnya kadang Excel itu bermasalah di Quantum Gis. Jadi saya sarankan pakai LibreOffice saja. Nanti pilih Calc Spreadsheet ini sama aja kayak Excel ya. Nah, ini saya sudah buat sebenarnya saya semua titiknya ya. Saya kasih dulu tema saya itu daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Jadi ini saya kasih salah satunya aja yang ini data yang belum saya impor ya. Tapi sudah saya buat ini, saya cari tadi ini pos pemadam kebakaran. Jadi nanti buatnya kayak gini, X, Y sama nama lokasi. Jadi nanti save-nya silakan nanti di save-nya itu em, menjadi CSV ya, ini teks CSV supaya nanti bisa gampang diimpor ke Quantum Disk. Oke, misalnya sudah selesai mencari semua datanya itu, langsung aja ke Quantum Disk-nya. Nah, ini sudah saya kasih semua, sudah saya masukin beberapa ya yang untuk tema saya. Nah, tadi saya bilang pos pemadam kebakaran itu belum saya impor, jadi caranya begini. Ke sini baru ke delimited text ini, namanya delimited text ini, oh ya nih, baru file name nya kita tinggal cari yang tadi nih, yang CSV, open. Nah, kalau LibreOffice dia langsung otomatis, kalau nggak ada masalah otomatis nanti dia bakal nge fill in nih X fieldnya, X dan Y nya Y. Jadi karena sudah kayak gini harusnya tinggal di add aja. Nah, oke, sudah kelihatan ya nih add nya ya. Kita coba, sorry, coba saya ini dulu, saya mau em, atur ini dulu jadi lebih kelihatan beda gitu dari yang lain. Ini kecil banget kan, jadi dia enak dilihat. Jadi untuk melihatkan namanya tadi sudah kita tambahkan, bisa show labels. Nanti ini kelihatan apa yang kita taruh tadi di LibreOffice itu. Nah, baru kita kalau misalnya mau ganti stylenya bisa ke sini, atau bisa juga kita open aja kedua kali. Baru nanti kita bisa nih di simbologi, misalnya kita mau ganti, saya mau ganti simbolnya dan colornya. Misalnya tadi yang belum ada ini ada bulat sih, tapi ya warnanya warna kuning ya untuk kantor polisi, dan juga putih gini untuk lampu lintas. Oke, kita bedain, saya namakan di dot blue aja. Baru kita bikin ini warnanya, anggap warna merah deh, samain kayak pemadam kebakaran. Kita merahin agak ke pink jadinya ya. Oke, tuh segitu aja, setidaknya merah. Oke, nah baru kelihatan ya dia jadi gede gitu, dan ada nama-namanya dan juga eh, ada titiknya ya. Oke, tadi itu begitu caranya.
Jadi em, ada juga itu namanya titik ya, namanya ini titik. Baru ada juga nanti namanya line string dan juga ada polygon. Jadi untuk line string itu yang kayak gini, dia ya namanya string ya, berarti garis gitu ya, berarti dia menambahkan garis itu. Nah ini biasanya dipakai untuk kayak mengatur meng-highlight jalan gitu. Nah ini kan saya rawan kecelakaan, biasanya rawan kecelakaan kan di jalanan, jadi ini yang di highlight. Oke, cara bikin line string itu kesini dulu ya, ke new shape file layer ini, baru ini. Jadi langkah baiknya buat folder baru ya, ini saya tes aja ya. Tes tes line string gitu, line string. Ini saya kasih tes line string juga, itu line string, line string. Oke, ini nama nama fieldnya istilahnya, jadi saya kasih line aja. Baru geometry type-nya juga dikasih nih, tadi kan saya bilang pakai line string. Baru bisa harusnya di add to field list. Nah, ini udah di add gini, tinggal oke. Okay. Nah baru kita kalau mau, ini kan udah di highlight nih, kalau mau buatnya kita harus pencet yang ini, yang kayak pensil ini, baru pencet yang add line features. Jadi kalau mau ganti tinggal gini aja, ini pakai saya klik kanan ya. Dan juga kalau mau saya mau kayak gini kan, mau mau ganti daerah gini, mau drag, itu di dragnya pakai middle mouse button ya, pakai klik tengah. Oke, tinggal ini. Nah, saya sampai situ. Nah nanti kalau mau diklik kanan, kalau mau sudah mau selesai baru kasih ID-nya, saya kasih satu aja. Nah ini kelihatan lenseringnya ya. Nah kalau misalnya mau diganti filternya juga bisa, stylenya ini tadi ke properties, nanti stylenya tadi kan simbologi, bisa ganti yang efek neon ini, baru warnanya anggap warna kuning gitu, baru tinggal di apply. Nah kelihatan tuh, nanti kayak gini dia. Nah itu contohnya. Nah coba saya sekarang contohkan polygon, sama caranya sama kayak tadi yang kayak gini. Baru saya taruh aja di tes tadi ya. Nah ini polygon, ini namanya poly gitu aja. Baru ini ganti jadi polygon, baru tinggal kita add to field list. Oke, baru tinggal ya bikin aja ini kayak tadi ini, baru tapi ini dia kalau mau ini. Nah kalau mau ganti caranya apa, cara mappingnya bisa diganti nih ya. Saya misalnya pakai mau curve, jadi nanti dia bakal begini. Ini enak ini buat bullet ya, saya buat gini misalnya. Nah sama. Nah baru kelihatan sama kayak tadi ya. Kalau mau ganti stylenya, saya akan sekarang fokus ke yang punya saya aja ya. Jadi saya tadi bilang kalau saya itu ngambil tema rawan kecelakaan dan em, rawan kemacetan. Jadi maksud saya di akhirnya tuh maunya sih em, memberitahu apa aja yang bisa dilakukan mungkin pemerintah untuk em, mengurangi rawan-rawan kecelakaan tersebut kan, karena nanti kalau dilihat rawan kecelakaan itu biasanya di rawan kemacetan atau di jalan yang malah biasanya sepi. Nah itu tujuan saya ya. Dan juga untuk kenapa pakai kayak badan kebakaran, rumah sakit dan kantor polisi itu kan biasanya yang nanti mengurusi kalau misalnya ada kecelakaan gitu. Nah, itu juga bisa saya jadikan mungkin memapping kayak rute optimal dari organisasi ini ya, ke misalnya ke rawan kecelakaannya, supaya mereka bisa ke sana dengan cepat gitu. Jadi tanpa delay kan, nama juga ini berhubungan dengan kehidupan seseorang, jadi harus cepat. Oke, saya kasih lihat semuanya ya tadi, lampu lalu lintas, kemacetan, rumah sakit dan kantor polisi. Jadi ini aja tempat-tempat yang em, tempat-tempat yang menjadi tempat rawan kecelakaan dan rawan kemacetan juga. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini itu kan ada kemacetan tuh. Di sini malah yang tempatnya paling ini tempat sepi di daerah ini.
dia tuh sepi banget nih. Makanya orang-orang biasanya pada cepat bawa kendaraannya, jadi kemungkinan besar di sini kecelakaannya juga lumayan tinggi. Nah, bisa dilihat di situ tuh ada kantor polisi. Jadi bisa lumayan cepat ya kalau misalnya ada masalah di sini, kecelakaan sini, kantor polisi, para polisi langsung bisa lewat dari sini. Sini juga agak sepi nih, kan jadi enak dia bisa ke sini. Dan rumah sakit paling dekat itu di rumah sakit Pertamina. Jadi lumayan nggak terlalu jauh ya mereka kalau ke sini. Jadi mungkin karena ini sepi, bisa ditambahkan kayak anggap kayak yang strip-strip itu yang biasa di jalan, yang bikin kendaraan kayak duduk-duduk gitu. Jadi orang-orang kan pada nggak mau jalan cepat, nanti kendaraannya bisa kenapa-napa, jadi bisa mungkin dapat situ, atau mungkin bisa mengasih kayak speed limit. Nanti bakal kalau misalnya dikeluarkan apa dilewati speed limitnya, mungkin bisa kayak dikasih peringatan atau bahkan kayak di razia gitu. Dan juga untuk lihat di sini daerah dekat golf ini, dekat lapangan golf ini juga rawan kecelakaan ya. Di sini pos pemadam sih ada yang dekat, tapi kalau misalnya em, kantor polisi dan juga rumah sakit tuh agak main jauh tuh. Jadi nah dari sini tuh bisa mungkin karena jauh kan, jadi mereka para polisi gitu bisa cari daerah yang optimal dan yang bisa menghindari kemacetan untuk ke tempat lokasi dengan gesit ya. Rumah sakit yang paling dekat ya di yang RSUD Gunung Malang, atau kalau mau yang langsung utamanya di RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo ini. Ya, jadi ini ya tempat-tempatnya. Nih di sini juga, di sini tuh daerah industri ya. Biasanya di sini banyak kayak truk-truk gitu atau mobil-mobil besar gitu yang lewat. Jadi kemungkinan besar di sini bakal terjadi kecelakaan yang fatal banget ya. Dan ini kan di sini juga macet banget karena di sini ada daerah wisata dan juga jadi banyak orang kerja di sini. Tapi yang paling deket itu rumah sakit Bangun Baru. Nah, mungkin di sini karena kekurangan rumah sakit dan apa, mungkin bisa ditambahin mungkin rumah sakit gitu atau pemadam kebakaran yang bisa menangani supaya dengan cepat ke sini gitu. Juga yang fatal banget tuh daerah sini. Ini di daerah kota dan di daerah macet banget ini. Em, tapi karena dia di daerah kota, dia ada banyak rumah sakit, jadi mungkin penanggulangannya bisa kayak menambahkan kayak polisi lalu lintas gitu. Ada juga satu tempat yang parah banget yang sudah berapa kali kecelakaan tuh daerah sini, daerah Ramayana namanya. Dan ini tuh daerah turun gunung yang sudah beberapa kali direnovasi jalannya supaya terhindarnya kecelakaan. Ini sebenarnya optimalnya sih mungkin dikasih kayak yang stopper gitu yang biasanya di pinggir jalan, yang biasanya kalau ditabrakin langsung bikin kendaraan berhenti. Mungkin itu salah satunya yang bisa ditambahin di sini. Oke, udah saya jelaskan ya beberapa tempat-tempat yang saya riset ini, dan sekarang kita bakal mengekspor datanya. Kan tadi pemadam kebakaran saya baru masukin dan juga belum saya ekspor. Jadi caranya mengekspor itu tinggal klik kanan, baru ekspor, save feature as. Ini biarkan aja as reshape file. Em, ini untuk kita cari tempatnya di mana. Saya tambahkan lagi ya folder sini, pemadam kebakaran, pemadam kebakaran, pos pos pemadam kebakaran. Oke, tambahin di sini juga pos pemadam gitu aja. Oke, ini save type nya tadi ya shp, shape file, save, tinggal kita oke. Nah, sudah ini ya sudah successfully save vector layer. Oke, sekarang kita bisa mendigitalisasikan mapnya. Saya menggunakan Mango Maps ya. Ya sudah saya buka, saya ini minimize dulu. Nah, ini saya buka. Dan sudah saya masukin ya beberapa yang tadi sudah saya buat tadi, sudah saya masukin duluan. Dan karena tadi pemadam kebakaran kan sebelum saya baru saya ekspor, jadi saya kasih lihat dulu gimana caranya untuk menambahkan. Jadi kita ke layer ini
ini cari mau layer yang mana. Ini layer grupnya ini untuk bisa kayak nanti dia begini, jadi dia kayak dijadikan satu gitu. Jadi seumpama kalau misalnya mau di non highlight, nanti tiga-tiganya nggak ter highlight, makanya mereka dijadikan layer group yang sama. Kalau ini kan beda ya, layer macet sama layer kecelakaan ini kan saya jadikan beda karena bisa aja mau lihat satu-satu. Jadi saya masukkan aja ke layer yang ini. Jadi tadi ke layer, ini kan sudah paling atas nih, ini bisa di drag ya. Kalau misalnya mau masukin ke layer group yang mau layer group itu di ataskan dulu, ini ke sini, baru add layer. Jadi upload dataset, baru select file. Ini kita ambil yang tempat tadi ya. Ambil file yang kita ekspor tadi. Oke, sudah ketemu ya. Saya salah nge-save, malah save di tempat layer. Tapi apa, kita open aja. Jadi mintanya sesuai ya, mintanya SHP, DBF, SHX, FJ. Jadi tinggal kita tambahin aja semua. DBF, PRJ, SHP sama SHX. Oke, open. Nanti dia bakal gitu sampai hijau semua gini, udah upload komplit. Oke, data setnya kita namakan pos pemadam kebakaran. Ini bisa dikasih descriptionnya, misalnya titik lokasi pos ya, pos pemadam kebakaran. Oke, baru kita save. Oke, sudah selesai upload dan ada beberapa ya ini stylenya yang bisa kita pakai. Biasanya saya pakai tuh basic sama kategori. Bedanya sih basic itu dia tidak membedakan ya, dia cuman kayak untuk satu aja, makanya saya, tadi kalau bisa lihat lalu lintas itu cuman satu. Tapi kalau kategori untuk bisa kita, karena kan nama nama tempat ya, ada nama lokasinya dan tempatnya beda-beda namanya, jadi harus pakai kategori supaya nanti dia ada namanya. Kalau basic dia bakal satu gitu aja, tidak ada kayak penamaan gini. Jadi kita ganti kategori, tapi ini dia nggak jadinya warna-warni. Ini bisa diganti warna-warninya apa aja, bisa saya ganti yang ini warna-warnanya. Oh ya, jadi suruh kolom dulu. Jadi kolomnya ini nanti apa yang dijadikan titik ya. X dan Y kan itu titik kan doang. Jadi kita pasti pakai yang lokasinya. Nama lokasinya, sorry, yang bakal di highlight nanti. Ini tadi color nama saya ganti. Ini kalau mau diotak-atik silakan. Nanti saya biarkan aja. Jadi saya save. Oke, sudah kelihatan ya dia warnanya kayak gini kayak gini. Ya ada yang saya lupakan ya untuk kasih lihat nama-nama lokasinya itu ke tab labels tadi ya. Ini tinggal di on kan aja. Buat label value nya ini kan sama yang kita mau highlight itu nama lokasinya. Ini mau ganti-ganti silakan. Colornya saya ganti juga nih jadi warna merah mungkin. Ya warna merah. Save. Nah, sudah kelihatan ya, ini jadi highlight-highlightnya. Kalau mau lihat ini kan juga bisa nih, ada daerah macet yang warna biru, yang rawan kecelakaan tuh warna merah. Em, dan juga ada rumah sakit umum, kantor polisi, rumah sakit umum yang plus, kantor polisi yang segitiga, dan pos pemadam kebakaran itu yang bulat-bulat, dan bisa lihat ada label-labelnya. Baru ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Mango Map ini, seperti kayak search. Ini nambah fungsi search nanti di map kita. Ini ada measuring tool, dan juga ada informasi-informasi yang bisa display kayak scale bar, share, dan bookmark. Baru ada copyright, ini bisa kita namakan kayak copyright kita isi watermark istilahnya. Baru map tools, biasanya ini udah, kalau nggak salah udah di highlight secara langsung ya, tapi yang belum di highlight tuh nih Google Street View. Jadi kalau misalnya ditambahkan ini, jadinya dia bisa kita bisa lihat kayak di Google Maps gitu ya, bisa langsung masuk gitu. Oke, lanjut kalau misalnya mau di online kan, jadi orang bisa lihat tinggal nih offline tadi kan. Ini ada tulisan offline di kiri. Nah, ini udah kelihatannya map online ya, map is now online. Nah, bisa tinggal kita share aja. Bisa di ini ya metode-metodenya, tapi saya biasanya tinggal copy link aja. Nah, tinggal kalian share kemana yang mau lihat map Anda. Jadi sudah selesai ya kita membuat di data spasialnya, memasukkan data-datanya, sampai mengekspornya, sampai kita bisa mengdigitalisasikan mapnya. Berarti bisa dianggap video ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.